Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Ali Salami, biasa dipanggil Ridwan, dengan nomor NIM 2210101071. Nah, video ini sengaja saya buat guna menyelesaikan tugas akhir semester ganjil Fikih Muamalah 2 dengan dosen pengampu Ustadz Dodiarli RMEI. Nah, kebetulan sekali saya di sini kebagian materi tentang gharar. Nah, untuk lebih tahu selanjutnya tentang apa itu gharar, silahkan simak penjelasan berikut ini. Gharar. Nah, pengertiannya yaitu secara bahasa, gharar berasal dari kata al-mukhatarah yang artinya pertaruhan dan al-jahalah yang artinya ketidakjelasan. Sedangkan secara istilah, gharar merupakan transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau pertaruhan. Nah, selanjutnya mari kita tinjau apa itu gharar menurut para ulama. Yang pertama ada menurut Al-Azhari. Nah, Al-Azhari ini berpendapat bahwa gharar adalah bila tidak diiringi dengan ikatan dan kepercayaan. Setelah itu Al-Asma'i menambahkan bahwa yang termasuk dalam kategori gharar jual beli yang kedua belah pihak yang berinteraksi tidak ketahui intinya hingga pada akhirnya mereka tidak tahu kekurangannya. Yang kedua ada menurut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini mendefinisikan gharar adalah yang tidak diketahui hasil akhirnya. Definisi ini menggambarkan sesuatu yang wujudnya tersembunyi dan urusannya kabur. Hasilnya meragukan di antara bisa terwujud dan tidak. Bila hasil akhirnya baik bagi pembeli, maka maksud akad terlaksana. Tapi sebaliknya, bila tidak terwujud, maka maksud akad tidak akan terlaksana. Yang ketiga, ada menurut Ibnu Al-Qayyim. Nah, Ibnu Al-Qayyim ini mengartikan gharar ini hampir sama dengan gurunya, yaitu sesuatu yang diragukan dapat berhasil atau tidak, atau dalam ungkapan lain sesuatu yang informasinya tersembunyi dan tidak diketahui objeknya. Ibnu Al-Qayyim ini menambahkan bahwa jual beli gharar adalah mendasarkan sumber kepada objeknya, seperti halnya jual beli al-malaki dan al-madamin. Misalnya, jual beli barang yang memiliki cacat sehingga tidak bisa diserah terimakan, jual beli kuda yang lagi lepas, burung di udara, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam gharar. Dalam kitab Al-Furuq, gharar dibagi menjadi 3, yakni yang pertama ada gharar katsir, gharar qalil, dan gharar mutawassit. Pertama ada gharar katsir, yaitu jenis ketidakjelasan tingkat teratas yang kadar ketidakjelasannya cukup tinggi. Misalnya, transaksi penjualan ikan yang masih ada di dalam kolam karena belum bisa dilihat dan diketahui kualitas dan kuantitasnya secara jelas, sehingga sangat mungkin terjadi kekeliruan saat menambah harganya. Selanjutnya ada gharar qalil, yaitu jenis ketidakjelasan di mana kadar ketidakjelasannya hanya sedikit, sehingga memungkinkannya dapat ditolerir dan diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, seperti jual beli baterai yang tingkat kekuatan pakainya tidak dapat ditentukan dengan pasti sampai berapa lama ketahanannya. Nah, itu merupakan contoh dari gharar qalil tadi. Selanjutnya yang terakhir ada gharar mutawassit, yaitu jenis ketidakjelasan yang berada di antara kedua jenis gharar tersebut. Terkadang bisa dikategorikan dalam peringkat qalil ataupun katsir, tergantung kepada kasusnya. Next, kita akan memasuki landasan tentang gharar. Nah, dari dalilnya yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Ibnu Arabi berkata bahwa makna batin dalam ayat tersebut berarti tidak dibenarkan oleh syarak dan tidak membawa manfaat. Agama melarangnya dan tidak membenarkannya, mengharapkan transaksi yang mengandung gharar dan riba dan semacamnya. Menurut hadis, ada hadis yang berbunyi, Nabi SAW melarang jual beli al-hassah dan jual beli gharar.
Imam Nawawi berpendapat, mengutip pandangan para ulama lain, bahwa batalnya beberapa jual beli tersebut disebabkan oleh gharar. Sementara beberapa lainnya dibolehkan bila kandungan ghararnya sedikit atau sesuatu yang tidak bisa disaksikan, tapi ia bagian yang tidak terpisahkan dari objek barang. Next, kita masuk ke pembahasan mengenai hukum gharar. Nah, yang pertama ada gharar yang diharamkan menurut ijma ulama, yaitu gharar al-katsir, yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Contohnya, jual beli mula masah munabazah, bai al-hasah, bai al-malaki, bai al-madamin, dan sejenisnya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang keharaman dan kebatilan akad seperti ini. Yang kedua, ada gharar yang dibolehkan secara ijma ulama, yaitu gharar ringan atau al-gharar al-yasir. Para ulama sepakat, jika suatu gharar sedikit, maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Contohnya, seseorang membeli rumah dengan tanahnya. Nah, yang ketiga atau terakhir, gharar yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian pertama atau kedua. Misalnya nih, ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di dalam tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang, dan yang lainnya. Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari video ini. Kesimpulannya yakni gharar adalah transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau pertaruhan. Gharar ini dilarang dalam agama Islam karena dapat mengakibatkan kerugian atau ketidakpastian. Dalam pembahasan sebelumnya, menurut kitab Al-Furuq, gharar ada 3 jenis, yakni yang pertama ada gharar katsir, yang kedua ada gharar qalil, dan yang ketiga ada gharar mutawasit. Dalil dan hadis yang menjadi landasan tentang gharar ini terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 dan hadis yang melarang tentang jual beli al-hassah dan gharar. Hukum gharar dibagi menjadi gharar yang diharamkan, gharar yang dibolehkan, dan ada juga gharar yang masih diperselisihkan di antara para ulama hingga kini. Alhamdulillah telah sampailah di penghujung video. Saya Ridwan Ali Salami meminta maaf kepada semua penonton video ini jika terdapat kesalahan dan silap kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.